Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Oke, kita akan membahas pada hari ini tentang soal advanced grammar. Ya, soal ini merupakan soal grammar yang tingkat mahir, di mana pembelajar harus memenuhi persyaratan menguasai grammar 1, grammar 2, dan grammar 3. Tidak mengapa bagi pembelajar lain untuk sekedar mengetahui pengetahuan tentang soal advanced grammar. Baik, langsung saja kita bahas tentang soal-soal berikut. Di sini saya menyediakan soal sekitar 15 soal. Ya, soal-soal tersebut kita lihat merupakan soal yang mirip dengan soal-soal TOEFL. Ya, tidak heran di sini advanced grammar merupakan soal-soal yang hampir menyamai dengan soal-soal TOEFL, ya. Nah, di sini perintahnya adalah kita diminta untuk mencari, ya, menganalisa salah satu dari pilihan jawaban A, B, C, D yang dianggap salah satunya, ya. Kemudian kita diminta untuk mengoreksinya atau membetulkannya, ya. Oke, siap? Kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama. I want to tell you about the party to whom I went last night. Ya. Oke, kalau saya lihat di sini ada dua kalimat, ya. I want to tell you about the party dengan to whom I went last night. Ya. Soal ini merupakan pembahasan dari soal dari materi adjective clause, ya, termasuk dari materi adjective clause. Nah, di sini ada kata to whom. Tentunya asal kalimatnya sebenarnya merupakan asal kata dari I went to whom. Maka kalau I went to whom sebenarnya tidak cocok di sini, ya. Seharusnya I went there. Ya, aku pergi ke sana. Ya, sehingga kalimatnya I want to tell you about the party, ya, I went there. Nah, karena biar nanti akan diganti dengan adjective clause menjadi where, ya, menyatakan tempat. Sehingga kalimat yang tepat menjadi I want to tell you about the party where I went last night. Seperti itu, ya. Aku ingin mengatakan pada kamu tentang pesta, ya, di mana aku pergi tadi malam. Ya. Jadi jawaban yang salah di sini yang C. Ya. Ya. Untuk frase to whom menjadi where. Ya. Oke. Kemudian soal nomor 2, I have a class who begins at 8 o'clock a.m. in the morning. Ya. Saya memiliki kelas yang dimulai pukul 8 pagi. Ya, saya punya kelas atau punya pelajaran yang dimulai pukul 8 pagi. Nah, di sini kata apa yang salah? Kita lihat, ini juga termasuk materi adjective clause. Nah, di sini juga ada dua kalimat yang membentuk dari kalimat majemuk ini. Ya, asalnya dari I have a class. Ya, I have a class itu satu kalimat. Kemudian who begins at 8 a.m. in the morning. Nah, ini kalimat yang kedua. Nah, kata who begins yang dimulai. Sebenarnya kata who begins at 8 o'clock a.m. in the morning itu menjelaskan a class, ya, kelas yang dimulai pukul 8 pagi. Nah, harusnya di sini kata who diganti menjadi which, karena a class adalah kata benda, bukan orang. Ya, sehingga jawaban yang salah adalah yang A,
dan kata who harus diganti dengan which, ya, karena menjelaskan a class. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 3. My father asked me at home, ya, how long have you worked there? Oke, kita lihat di sini kata apa yang salah. Kata apa yang kurang tepat. Di sini adalah yang kita lihat yang kurang tepat adalah yang D. Kenapa? Kita lihat di sini ada present perfect tense. Sehingga kata kerja yang harus dipakai atau harus digunakan ketika ada present perfect tense harus berbentuk kata kerja verb 3. Sehingga yang benar adalah D seharusnya menggunakan verb 3, yaitu worked. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan nomor 4. She told me that she had been lived here for 10 years. Ya, kita lihat. Nomor 4 merupakan kalimat, ini ada 2 kalimat ya. Merupakan kalimat majemuk. Ya, yang satu adalah kalimat simple past dan yang satunya adalah kalimat past continuous tense. Nah, sehingga di sini mana pilihan jawaban yang dianggap salah? Nah, saya melihatnya jawaban yang salah adalah yang D. Ya. Kenapa yang D? Karena setelah kata been itu biasanya harus diikuti bentuk verb ing. Ya. Bentuk verb ing sehingga yang tadinya kata lived menjadi living. Ya. Oke. Kemudian nomor 5, Rosa had her friends to accompany her, and finally they agreed. Ya, ini merupakan kalimat majemuk juga, di mana salah satunya adalah menjelaskan materi tentang causative verb. Di sini causative verb had, ya, atau have. Ini had-nya adalah bentuk kedua, ya, causative verb. Dan yang kalimat keduanya adalah simple past. Nah, biasanya causative verb yang have atau had itu tidak menggunakan bentuk do. Ya, ini merupakan kalimat aktif dari causative have atau had. Sehingga yang kita anggap salah adalah be dan harusnya kata to kita hilangkan. Ya, menjadi Rosa had her friends accompany her. Rosa meminta teman-temannya agar menemani dia. Dan akhirnya mereka setuju. Ya, oke. Ini pola daripada kalimat causative verb yang bentuk aktif. Ya, oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Our neighbor is having his second floor bedroom to be renovated. Nah, di sini juga merupakan penjelasan dari materi causative have. Causative have di sini menyesuaikan, ya, menyesuaikan dari bentuk ke bentuk present continuous, ya. Di sini our neighbor is having, sedang meminta his second floor bedroom agar kamar mandi yang ada di lantai 2-nya itu direnovasi. Berarti di sini causative have yang bentuk pasif. Nah, pola untuk membentuk atau membuat kalimat causative have yang bentuk pasif adalah tidak menggunakan to atau to be, ya. Sehingga yang kita anggap salah adalah C dan seharusnya dihilangkan. Menjadi our neighbor is having his second floor bedroom renovated. Ya, tetangga kami sedang meminta kamar mandi yang berada di lantai 2-nya itu direnovasi. Seperti itu.
Kita lanjutkan ke nomor 7. You were able to go to where you went to go. Nah, di sini kamu bisa pergi kemanapun you went to go. Kemanapun kamu pergi untuk pergi ya. Di sini ada kata yang keliru ya. Jadi yang keliru adalah yang di. Ini went termasuk verb 2 ya, artinya pergi. Harusnya won. Dan karena di sini merupakan simple past, bentuk wants dari verb 2 adalah menjadi wanted. Ya, oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. When I travel to a tour area, I prefer driving to take a bus. Ya, di sini juga ada dua kalimat, namun di kalimat terakhir, I prefer driving to take a bus. Ada kata yang keliru, ada kata yang salah yang harus diperbaiki, yaitu bentuk yang verb 1 ini. Kenapa? Karena prefer ini biasanya diikuti verb ing. Setelah to juga sama, yaitu diikuti verb ing. Jadi, yang harus diperbaiki adalah yang D, menjadi taking. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 9. Ini merupakan materi tentang model ya. Kemampuan yang termasuk model ini could yang terjadi di masa lalu. Ya, ada could have. Could have. Ya. Kemampuan yang harus dilakukan di masa lalu. Nah, di sini I didn't know that Anne got married last month. Ini kalimatnya betul ya. Cuma yang salah di sini ada kata yang harus kita perbaiki, yaitu kata to tell ya. Karena kenapa dianggap salah? Karena setelah have ini termasuk perfect ya, bukan mempunyai. Oke, could have di sini harusnya setelah perfect kata to tell menjadi verb 3 sehingga you could have, tell menjadi verb 3 adalah diganti menjadi told. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 10. Ini adalah kalimat atau materi yang dibahas dari kalimat ini adalah tentang conditional sentence bentuk yang ketiga ya. Di sini ada had di awal. Nah, ada juga verb 3. Had I realized that Tim was a bad driver, seandainya aku tahu atau seandainya aku sadar kalau Tim adalah seorang pengemudi yang buruk atau yang ugal-ugalan, I would not have, aku waktu itu nggak akan ya have. Nah, ini sama dengan pola yang tadi ya, yang di nomor 9 ini. Setelah have itu harus diikuti verb 3. Sehingga yang keliru adalah yang D. Dan harus diganti dengan verb 3 dari to land ini menjadi landed. Ya, I would not have landed him my car. Sehingga aku tidak akan waktu itu meminjamkan dia mobil. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Nomor 11 di sini berkaitan tentang materi question tag ya. Materi question tag. Oke, kita lihat. The book that he has completed will soon be published, hasn't it? Nah, mana yang salah, mana yang keliru? Di sini kita lihat ada dua kalimat. Dua kalimat ini kalau kita pecah asalnya seperti ini. The book will soon be published dengan he has completed the book. Ya, sehingga kalau digabung menjadi the book that he has completed will soon be published. Nah, itu. Dan dibuat question tag akhirnya. Ya. Oke. Di sini anak kalimatnya adalah the book that he has completed. Itu adalah anak kalimat. Dan anak kalimat ini menjadi subjek. Ya. Subclause atau anak kalimat ini menjadi subjek.
The book that he has completed, ya, buku yang telah dia selesaikan, will soon be published. Ya, will soon be published, hasn't it? Nah, maka question tag-nya di sini yang tepat adalah kita lihat kata kerja yang menyertainya, yaitu will soon be published. Nah, karena di sini auxiliary verb-nya adalah will, maka kita harus menggunakan kata will juga di sini. Karena will yang di kalimat statement-nya adalah positif, maka di sini question tag-nya harus negatif. Jadi will not atau disingkat won't. Jadi yang D ini adalah keliru sehingga harus diganti menjadi won't. Yang asalnya adalah will not, ya. Oke. Kemudian nomor 12. Their teacher plans to give them an exam next week. Don't he? Oke, kalimat ini betul tidak? Ya, di sini ada yang keliru, ya. Oke, kita yang plans to, betul. Give them, di sini adalah mereka maksudnya, ya. An exam next week. Ya, ini sudah pas, yang keliru adalah yang D. Nah, apa yang keliru di sini? Oke, kata kerjanya apa? Mengacu ke kata kerja yang mana? Oke, di sini lihat kata kerjanya adalah plans, ya. Auxiliary verb dari kata kerja ini adalah does. Kenapa does? Karena subjeknya teacher, ya. Sehingga yang tadinya don't harus diganti menjadi doesn't. Ya, oke. Selanjutnya ke nomor 13. The police asked driver to turn on their lights because of it was already dark. Polisi itu, ya, ini juga termasuk penjelasan dari kalimat materi tentang kausatif, ya, kausatif asked. Ya, di sini polisi meminta para sopir untuk menyalakan lampunya karena ya hari sudah gelap. Nah, apa atau yang mana yang salah? Di sini yang salah adalah kata of. Ya, kata of. Karena it was already dark. Setelah because atau conjunction itu harus diikuti kalimat. Dan kalaupun harus because of, di situ harus frase, tapi di sini ternyata kalimat. Jadi yang salah dan harus diganti adalah of. Nah, apakah harus diganti ataukah harus dihilangkan? Ternyata harus dihilangkan yang tepatnya, ya. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas yang nomor 14. I can't make time to do my work, so I constantly have somebody to help me. Oke, di kalimat ini, di kedua kalimat ini termasuk pembahasan tentang model ability, yaitu can, antara kemampuan dan ketidakmampuan. Kemudian kalimat yang keduanya pembahasan tentang causative verb lagi, ya. Oke, di sini yang salah yang mana? Yang A itu sudah betul, yang B juga sudah betul, yang C sudah betul. Nah, di sini yang kurang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena setelah causative verb dan kemudian subjeknya adalah orang, maka ini termasuk causative yang aktif. Sehingga ketika causative verb yang bentuk aktif itu tidak boleh menggunakan kata to. Sehingga D harus diganti dengan atau harus dihilangkan katanya, yaitu seperti ini. Menjadi so I constantly have somebody help me. Seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya nomor yang terakhir, nomor 15. The businessman which proposal accepted by the company is my uncle. Oke, di sini kata apa yang salah ini? Ya, businessman itu, ya, yang lamarannya diterima oleh perusahaan adalah paman saya. Jadi ada seorang businessman, ya, yang proposalnya diterima oleh perusahaan itu adalah paman saya. Nah, kata apa yang salah di sini? Ternyata yang which.
Jadi which menjelaskan businessman orang itu nggak tepat ya. Harusnya menyatakan kepunyaan yang memiliki proposal ya, yaitu kepunyaan ya punya orang bukan punya benda ya. Which adalah untuk menyatakan benda, sehingga harus diganti dengan whose ya. Oke. Baik. Demikian penjelasan tentang soal advanced grammar di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti oleh pembelajar, terutama yang sudah menguasai grammar 1, grammar 2, dan grammar 3 sebagai bekal atau pembelajaran untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.